Di tiap paginya saya bersiap-siap dari jam 3 untuk berangkat bekerja, dan setelah itu pukul 4 lebih saya menanti bus di pinggir jalan, lalu saya menaiki bus itu menuju Kota Magelang dan bekerja di sana. Perkenalkan, nama saya Denny Septia Nugroho, asal Wonosobo, profesi sebagai guru di SLB Negeri Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Rutinitas saya sehari-hari adalah menjemput fajar dan menanti senja. Yang saya lakukan di tiap paginya saya bersiap-siap dari jam 3 untuk berangkat bekerja, dan setelah itu pukul 4 lebih saya menanti bus di pinggir jalan, lalu saya menaiki bus itu menuju Kota Magelang dan bekerja di sana. Rutinitas ini saya lakukan sejak akhir 2020 sampai sekarang. Yang awalnya saya tinggal di kawasan Magelang, akan tetapi beberapa bulan kemudian karena saya memiliki keluarga dan anak, sehingga saya harus laju dari Wonosobo Magelang tiap pagi hingga sore. Awalnya saya terlahir dengan sempurna, dengan normal, akan tetapi di usia 10 tahun saya mengalami demam, dan demam itu membuat mata saya atau kornea saya itu mengalami kekeringan sehingga saya tidak bisa melihat. Awalnya saya TK di TK Aisyah Wonosobo, kemudian lanjut di SD Muhammadiyah Wonosobo, dan pada usia 10 tahun saya mengalami kebutaan di kelas 3 SD. Lalu saya sempat break, tidak bersekolah karena fokus untuk berobat. Akan tetapi bertahun-tahun berobat tidak ada perubahan, dan lama-kelamaan saya menjadi jenuh ketika di rumah terus. Kemudian ada informasi sekolah yang bisa menerima siswa yang tidak bisa melihat atau siswa tunanetra, dan kebetulan waktu itu yang terdekat adalah di Purworejo, di SLB Muhammadiyah Purworejo. Setelah itu kelas 4, 5, 6 saya lulus, kemudian saya melanjutkan ke MTS ya, ke Tunis Kota Yogyakarta. Setelah itu saya SMA di MAN 2 Sleman, Yogyakarta. Lalu saya mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan saya diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dapat lulus alhamdulillah dengan predikat cum laude. Lalu saya mendapatkan pekerjaan di SLB Yake Tunis, Kota Yogyakarta. Di sana 2 tahun. Dalam perjalanannya ada pembukaan formasi CPNS, kemudian saya ikut mendaftar dan alhamdulillah lolos. Kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, saya mendapatkan penempatan di Kota Magelang ini. Saya mulai mengajar jam 7.45, akan tetapi standby di sekolah sejak jam 7 kurang, dan dari jam 7 sudah ada kegiatan apel bersama guru, dilanjut apel bersama siswa, pengkondisian siswa ke dalam kelas, lalu memasuki kelas masing-masing, dan setelah itu saya mengajar sampai pukul 1, kecuali ketika ada ekstrakurikuler saya bisa sampai jam setengah 2 atau jam 2. Kalau SLB karena sekolah luar biasa, ada aturan-aturan khususnya juga, sehingga sekolah ini bisa menyelenggarakan jenjang TK hingga SMA. Kurun usianya itu yang penting usia pelajar dari usia 7 tahun atau 6 tahun sampai usia maksimal 20 tahun. Nah, kebetulan karena saya di sini adalah guru
tunanetra dan ada di kelas tunanetra, dan di kelas tunanetra itu hanya ada 4 siswa, lalu digabungkan menjadi satu karena keterbatasan tempat juga, sehingga di kelas saya ada siswa kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan kelas 9 SMP. Tentunya karena saya memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan, akan ada beberapa kendala yang saya temui ketika mengajar, akan tetapi saya selalu mencoba ketika menemui permasalahan, saya coba untuk mencari solusinya. Kayak misalnya ketika ada mata pelajaran, kayak misalnya kok kami saat IPS membicarakan tentang gunung dan anak itu belum punya persepsi atau gambaran gunung itu seperti apa, berarti saya harus mencari informasi dulu secara verbal. Dan karena saya pernah punya pengalaman melihat, jadi sedikit banyak saya punya gambaran tentang gunung itu apa, lalu saya terangkan secara verbal pada siswa saya dengan terkadang saya membawa beberapa media yang menyerupai gunung itu, atau ketika kami belajar di luar kelas, misalnya di lapangan ada bak pasir, kita mencoba menumpuk-numpuk bak pasir itu menjadi gundukan, nah gunung kira-kira seperti ini, seperti itu. Motivasi saya adalah meskipun kita disabilitas, entah profesi kita apapun, sebagai guru, sebagai wira swastawan, atau sebagai pegawai yang lain, sebisa mungkin mari kita berikan ikhtiar yang terbaik kita untuk berkontribusi pada negeri kita dengan jalan kita masing-masing. Iya, kebetulan selain mengajar, saya ada kegiatan menulis. Saya biasanya di sela-sela waktu pekerjaan saya membuat puisi, novel, cerita, dan kebetulan saya sudah membukukan yang sudah terbit itu ada 2 buku novel yang sudah ber-ISBN. Kemudian selain itu juga saya ada kegiatan musik. Saya bermain band dengan band Pusar Bumi dari Yogyakarta. Kebetulan kemarin juga kami baru mengikuti panggung talenta di Metro TV dan mendapatkan predikat penyaji terbaik juga. Selain itu juga saya membuka warung kopi di rumah di Binangun, Pasar Kendang, untuk tambahan penghasilan dan untuk wujud aktualisasi diri, bahwasanya tunanetra itu tidak hanya ada di sektor pendidikan, sektor massas atau sektor seni, tapi juga di bidang kuliner, kopi dan lain sebagainya juga dapat ada di situ. Jujur itu sebenarnya harapannya ya bisa bekerja dekat dengan tempat tinggal, dekat dengan rumah, karena itu akan lebih meringkas banyak hal secara energi, secara waktu, dan secara efektivitas dan efisiensi waktu itu akan lebih mudah untuk melakukan banyak hal ketika saya dekat dengan rumah. Karena ketika saya perjalanan dari Magelang atau Wonosobo menuju Magelang dan sebaliknya itu sudah di jalan itu motong waktu sekitar satu jalannya 2 jam. Nah, ketika PP 4 jam. Nah, karena itu juga akan ketika itu dilakukan di dekat rumah akan banyak kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang lain yang sifatnya juga sama-sama bisa untuk berkontribusi pada negeri ini.